Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan untuk soal UTBK tahun 2021 ya. Di sini untuk soal nomor 1 kita dadakan dengan materi dimensi 3 ya, kubus ABCD 3H dengan panjang rusuk 8 ya, panjang rusuk 8, titik P ini adalah pusat ADHE. Pertanyaannya jarak B ke P. Oke, kita gambar kubusnya dulu. Nah, gapai kubusnya seperti ini. Nah, titik sudutnya adalah ABC ya, D E F ya, G H ya. Nah, titik P ini adalah titik pusat ADHE. Nah, berarti perpotongan di sisi samping ya, ADHE berarti ini perpotongan diagonal AD dengan AH ya. Nah, ini kita pahamakan adalah titik P di sini. Nah, sekarang pertanyaannya dari P ke B atau B ke P ya, tinggal kita tarik garis dari B ke P. Oke, ini pertanyaannya. Nah, jarak titik ke titik, nah kita bisa minta bantuan titik A agar menjadi segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-sikunya kita pisahkan. Jadi segitiga siku-siku BAP. BAP siku-sikunya di A. Nah, karena untuk mencari BP panjangnya berapa, berarti kita harus cari berapa panjang AB dan AP. Nah, itu cari BP-nya tinggal gunakan Pitagoras. Oke, panjang rusuknya diketahui adalah 8 ya di soal. 8, 8, 8. Maka panjang AB di sini 8. Nah, kemudian AP. AP ini adalah setengah AH. Ya, AP ini setengah dari diagonal AH. Ya, kalau kita lihat dari gambar kubusnya. Nah, AH ini adalah diagonal sisi atau diagonal bidang, maka dapatlah setengah kali AH diagonal sisi, tinggal panjang rusuk dikali akar 2 ya dalam kubus. Maka dapatlah AP-nya 4 akar 2. Nah, ini akarnya 4 akar 2. Oke, kita manfaatkan rumus Pitagoras untuk mendapatkan panjang BP ya. Nah, tapi kita perhatikan 4 akar 2 dengan 8 sama-sama bisa dibagi 4 ya. 4 akar 2, 8 kita jadikan 4 kali 2 atau 4 akar 4. Sehingga 4 akar 2, 4 akar 4 BP-nya adalah 4 akar 2 ditambah 4, jadi 4 akar 6. Maka dapatlah jarak B ke P adalah 4 akar 6. Jadi kita pilih opsinya yang C untuk soal nomor 1. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Kita diberikan persamaan matriks ya. Pertanyaannya berapa nilai K? Nah, K-nya ada di sini. Oke, kita langsung kalikan ya. Matrik pertama dengan kedua kita kalikan dengan perkalian baris kali kolom. Ya, baris 1 kita kali dengan kolom 1. Jadi 2 kali 3 6 tambah K kali 1 ya 1K. Kemudian baris 1 kolom 2. Ya, 2 kali min 2 min 4 ditambah 0 ya, K kali 0. Ya, kemudian baris 2 kolom 1 sekarang. Min 1 kali 3, min 3 ditambah 5 ya, 5 kali 1. Jadi min 3 tambah 5 adalah 2. Terakhir baris 2 kolom 2. Min 1 kali min 2 2 ditambah 0 ya, 5 kali 0. Jadi ini sama dengan 2. Kemudian dikurang atau boleh juga langsung dipindah ruas nih ya, matrik yang kedua ini. Ya. Jadi sama dengan matriks 4 minus 2 3 1 ya, ditambah oleh matriks 3 minus 2 min 1 5. Nah, ini ya yang tadinya kurang jadi tambah. Oke, maka dapatlah yang ruas kiri tetap ya, 6 tambah K min 4 2 2. Hasilnya sama dengan ya, 4 ditambah 3 adalah 7. Nah, karena kita ingin mencari K, jadi kita nggak perlu menyelesaikan bentuk matrik yang ruas kanan, cukup ya kita cari baris pertama kolom pertama di ruas kiri dan kanan ya, maka dapatlah kesimpulannya 6 ditambah K ini sama dengan 7, maka dapatlah K nya adalah 7 kurang 6 ya, jadi sama dengan 1. Nah, jadi kita pilih opsinya untuk soal nomor 2 adalah yang D. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3 ya, diketahui barisan aritmatik ya. Nah, dalam aritmatika kita fokuskan mencari A dengan B, biasanya seperti itu ya. A ini suku pertama, B beda antar suku. Oke.
Ya, jadi informasi yang diberikan usahakan ubah ke dalam bentuk A dan B. Oke, informasi yang pertama adalah kita dapat persamaan pertama U2 tambah U4 tambah U6. Nah, U2 itu adalah A tambah B, ya, tambah 1B, ditambah U4 adalah A ditambah 3B, tambah U6 adalah A tambah 5B. Hasilnya adalah 15. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi 3A, ya, tambah 4B tambah 5B jadi 9B. Ya, ini sama dengan 15. Nah, kita biarkan dulu. Kita lihat yang bentuk yang kedua, walaupun sebenarnya bisa disederhanakan lagi ya. Persamaan yang kedua U3. U3 adalah A ditambah 2B ditambah U5 adalah A ditambah 4B tambah U7 adalah A ditambah 6B. Ya, sama dengan 27. Nah, ini sederhanakan jadi 3A tambah 6 tambah 6 jadi 12B. Nah, ini sama dengan 27. Oke ya, jadi ini bisa dibagi 3 keduanya. Ya, bagi 3, ini juga kita bagi 3 biar angkanya lebih sederhana. Jadi dapatlah ini masing-masing dibagi 3 jadi A tambah 3B sama dengan 5. Nah, ini persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang keduanya kita bagi 3 juga, kedua ruas jadi A ditambah 4B sama dengan 9. Nah, ini persamaan yang kedua. Nah, persamaan pertama dengan persamaan kedua ini kita eliminasi. Ya, kita kurang A-nya habis ya, jadi 3B dikurang 4B menjadi minus B. Nah, 5 dikurang 9 adalah minus 4. Maka dapatlah B-nya sama dengan 4. Nah, dapat B-nya 4, kita cari A-nya ya, lewat persamaan yang kedua juga boleh ya. Ya, dapat A-nya jadi ini A tambah 4 kali B, 4-nya. B-nya 4, maka jadi 4 kali 4, 16, sama dengan 9. Maka dapat A-nya adalah minus 7. Minus 7. Oke ya, A min 7, B-nya 4. Pertanyaannya adalah U1 tambah U2 sampai tambah U20. Berarti jumlah 20 suku pertama. Ya, S20 ini pertanyaannya. Nah, kita cari S20. S20 rumusnya adalah 20 per 2 ya, dikali 2 kali A-nya adalah minus 7, ditambah N-1, 20 kurang 1 adalah 19, dikali B-nya 4. Ya. Nah, ini sama dengan 10 dikali minus 14 ditambah 76. Ya, maka 10 dikali 62. Ya, maka dapatlah hasilnya 620. Ya, maka kita pilih untuk soal nomor 3 opsinya yang C. Oke, kita lanjutkan ke nomor 4. Nah, kita diberikan di sini kayak semacam diagram Venn ya. Nah, di sini kayak materi himpunan daerah yang diarsir ya. Diarsir hitam ini pada gambar di atas dinyatakan dengan ada dua cara di sini ya. Cara yang pertama adalah kita tahu konsepnya di sini yang diarsir ini ya, yang diarsir adalah ya anggota A, ya, kelihatan sekali ya anggota A, ya tapi bukan anggota B dan C gitu ya, anggota A ya tetapi bukan anggota B dan C. Nah, jadi bisa kita tuliskan sebenarnya jadi A diiris dengan B gabung C komplement. Karena dia anggota A, tapi dia bukan anggota B maupun C. Ya, jadi B dan C di komplement. Nah, tapi untuk opsi seperti ini tidak ada ya, jawaban seperti tidak ada di opsi A sampai E. Maka kita gunakan ya ini dari De Morgan ya. Kita masukkan komplementnya ke dalam, maka jadi A irisan B di komplement jadi B komplement. Nah, gabungan di komplement menjadi irisan. Ya, dari C di komplement. Nah, seperti ini kita cek apakah ada ya, ada ya yang opsi yang B ya. Tapi ini posisi dibalik gitu ya. Oke, jadi untuk nomor 4 jawaban yang B. Nah, ada juga cara yang lainnya ya, cara yang lainnya. Ini cara yang kedua. Kita bikin aja ada anggota di sini ya. Di sini katakanlah 1 di luar ya. Kemudian 2, 3, 4 ya, 5, ini 6, ini 7, ini 8. Ya, berarti kita hanya cari yang
himpunannya hanya terdiri dari angka 8 saja ya, di antara opsi A, B, C, D, E. Oke ya. Kita coba cek yang A ya, yang A. Opsi yang A, B, irisan C komplement irisan A. Nah, seperti ini ya. B, nah, anggota B adalah 2, 3, 4, 5 diiris oleh C komplement. Diiris oleh yang bukan C. Ya, yang bukan C kan berarti 1, 2, 3, 8. Berarti ini irisannya. Nah, irisannya adalah ya, 1, 2, 3 dan 8 ya. Diiris oleh A. Nah, A ini anggotanya kalau kita perhatikan 3, 4, 6, 8. 3, 4, 6 dan 8. Oh, ini harusnya dikurung ya, kurung awal. Ya, ini. Nah, seperti ini. Irisannya kalau kita perhatikan yang sama ini adalah 3 dan 8. Ya, berarti bukan A jawabannya karena di sini hanya 8 aja yang diarsir ya. Nah, kita coba cek lagi yang B. Kalau yang B ini adalah B komplement diiris oleh C komplement, diiris lagi dengan A. Ya. Kita coba cek ya. B komplement itu berarti kan yang di luar B ya, 1, 8, 6, 7. Kalau C komplement berarti yang bukan C. Ya, yang bukan C adalah 1, 2, 3, 8. Maka irisannya yang mana? Antara yang bukan B dan bukan C. Irisannya adalah 1 dan 8 ya. 1 dan 8. Diiris dengan himpunan A. A ini adalah 3, 4, 6, 8. 3, 4, 6 dan 8. Nah, kalau diiris hasilnya adalah hanya 8 saja. Nah, yang sesuai ya dengan daerah yang diarsir. Jadi jawabannya jelas adalah yang B ya. Nah, ini untuk soal nomor 4. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5 ya, masih tentang deret aritmatika ya. Nah, kita kata kuncinya kalau aritmatika cari A dan B ya. Jadi sebisa mungkin informasi yang diberikan nyatakan dalam bentuk A dan B. Contohnya seperti persamaan yang pertama, U1 tambah U3 tambah U5. Nah, U1 ini adalah A, U3 adalah A ditambah 2B ya, ditambah U5 adalah A ditambah 4B. Nah, ini sama dengan 24. Nah, kita sederhanakan dulu jadi 3A ditambah 6B ya, sama dengan 24. Nah, ini kedua ruas bisa dibagi 3 menjadi A ditambah 2B sama dengan 8 ya. Nah, ini sebagai persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua adalah U2. Nah, berarti A ditambah B ditambah U4 ya, A ditambah 3B ditambah U6 ya, A ditambah 5B. Nah, ini hasilnya adalah 33. Oke, ketika kita jumlahkan ini menjadi 3A ditambah 4B jadi 9B ya, sama dengan 33. Kedua ruas kita bagi 3 menjadi A ditambah 3B sama dengan 11. Ini persamaan yang kedua ya. Nah, ini kita eliminasi, kita kurang ya, maka dapatlah 2B dikurang 3B menjadi minus B. 8 kurang 11 jadi minus 3 ya, dapatlah B nya sama dengan 3. Nah, karena B sama dengan 3, untuk mencari A nya kita bisa gunakan salah satu dari kedua persamaan ini. Katakanlah kita gunakan persamaan yang kedua, maka A tambah 3 kali B. B nya 3 jadi 9 sama dengan 11, maka A nya adalah 2. Nah, pertanyaannya adalah U1 tambah U2 tambah U3 sampai tambah U20. Artinya jumlah 20 suku pertama ya, S20. Nah, maka kita cari S20 nya. Rumusnya adalah 20 per 2 N per 2 ya, dikali 2A. A nya adalah 2 ditambah N min 1, N nya 20 jadi 19 kali B ya, B nya 3. Nah, maka kita peroleh 10 dikali 4 tambah 57. Nah, maka dapatlah 10 dikali 61, maka hasilnya adalah 610. Nah, jadi untuk soal nomor 5 kita pilih opsinya yang B. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor
Sudut-sudut pada gambar di bawah ini berada di pusat-pusat lingkaran ya. Jadi pusat-pusat lingkaran ya, katakanlah di A, B dan C adalah pusat-pusat lingkaran yang diberikan ya. Yang diameternya sama ya, berarti lingkarannya ini sama ya besarnya. Jika keliling segitiga ya, keliling segitiga sama dengan 12, maka keliling setiap lingkaran adalah, nah jadi keliling satu lingkaran ini berapa ya. Intinya untuk mencari keliling lingkaran ya, rumus keliling lingkaran itu adalah PD atau 2VR. Nah tugas kita berarti mencari R nya berapa. Nah jarak dari titik pada lingkaran ke pusat adalah R, maka ini juga dari titik sini juga R juga. Nah ini R, ini R, ini R, ini juga R. Nah, informasi di soal adalah keliling segitiga sama dengan 12 cm. Nah, ini keliling segitiga ABC ya. Nah, diketahui, kita tulis di sini, diketahui keliling ya segitiga adalah 12 cm. Nah, sementara keliling segitiga kalau kita perhatikan satu sisinya ini 2R semua. Maka tinggal 2R tambah 2R tambah 2R jadi 6R ya, kelilingnya sama dengan 12. Maka dapatlah R-nya adalah 2. Ya, jadi jari-jari dari lingkaran adalah 2. Nah, sehingga dapatlah keliling lingkarannya 2V kali 2 ya, sama dengan 4V. Nah, ini kelilingnya. Jadi kita pilih opsinya untuk soal nomor 6 adalah yang D. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 7. Jarak jalan suatu karnaval adalah 4 kilo. Ya. Terdapat rombongan karnaval dengan panjang mobil dan kendaraan sekitar 2-4 meter. Panjang karnavalnya 4 km. Nah, ingat 4 km ini ya, sama dengan 4000 meter. Ya. Panjang mobil dan kendaraan ya, itu sekitar 2-4 meter. Kemudian jarak antar kendaraan ya, jarak antar kendaraan atau jarak antar mobil adalah 2-5 meter jaraknya. Nah, pertanyaannya adalah banyak minimum ya, ingat minimum yang ditanya, minimum ya, dari kendaraan adalah X. Nah, berapa X-nya ya. Nah, karnaval 4000 meter ya, kita tahu bahwa panjang mobil ya paling kecil 2 ya, panjang mobil dan kendaraan paling kecil 2, paling panjang 4. Nah, karena ditanya adalah minimum, maka kita ambil yang paling panjang ya. Ya, kemungkinan panjang mobilnya 4 meter ya. Kita tulis panjang mobil 4. Panjang mobil atau kendaraan ya. Ya, kita anggap aja 4 meter karena kita ingin mencari banyak minimumnya ya, kendaraannya ada. Panjang mobil kendaraan ya 4 meter. Kemudian jarak antar kendaraan ya, jarak antar kendaraan. Nah, ini juga sama ya, karena diminta banyak kendaraan minimum, maka kita ambil yang terbesar. Ya, jarak antar kendaraan 2-5 meter, kita ambil yang 5 meter. Nah, seperti ini. Jadi kalau seandainya kita perhatikan panjang mobil 4 meter, sementara jarak antar kendaraan 5 meter, maka kita jumlah menjadi 9 meter. Nah, untuk satu mobil ini kita butuh 9 meter ya, sehingga dari panjang karnaval 4000 meter ini maka kita dapatkan banyak kendaraan ya, minimum yang mungkin ya, minimum ya mungkin adalah tinggal kita bagi banyaknya panjang karnaval ya 4 km atau 4000 meter dibagi 9 ya. Nah, ini sama dengan, nah ini hasilnya sekitar ya, karena koma ya, 444,44 dan seterusnya. Nah, karena banyak kendaraan nggak mungkin desimal ya, pasti bulat, maka kita kita bulatkan menjadi 445 kendaraan. Ini banyak kendaraan minimum ya mungkin ya. Jadi X-nya ini adalah 445. Nah, sehingga kalau kita bandingkan nilai P dan Q, P-nya 445, Q-nya 445, maka kita pilih opsinya yang C ya, nilai P dan Q sama. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 8 ya. Jika M dan N dua bilangan bulat, berapakah 2M min 5N? Ya, tentang
cukup atau tidaknya ya pernyataan yang diberikan. Oke, pertanyaannya 2M dikurang 2N. 2M dikurang 5N. Oke ya. Dengan pernyataan 1 M min N sama dengan 5, apakah cukup untuk menjawab ini? Dengan pernyataan 1 M dikurang N sama dengan 5. Ya, tampaknya tidak cukup ya, karena kita harus butuh M-nya berapa, N berapa. Kecuali kalau sanitanya 2M dikurang 2N. Ya, tinggal kita kali 2 ya. Tinggal kita kali 2 jadi hasilnya 10. Kalau pertanyaannya 2M dikurang 2N, tapi ini pertanyaan 2M dikurang 5N. Jadi ini nggak bisa menjawab ya pertanyaan yang pernyataan pertama ya, bantuan pernyataan nggak bisa. Ya, kita nggak bisa mendapatkan jawaban 2M dikurang 5N. Nah, kita lanjutkan ke pernyataan kedua, kita coba. Kalau pernyataan kedua apakah cukup pernyataan 2 saja kalau kita gunakan M per N sama dengan 7 per 2. Maka M-nya sama dengan 7 per 2 N. Nah, dapat M sama dengan 7 per 2N. Nah, 7 per 2N, ya, kalau M-nya diganti 7 per 2N ke persamaan ini, maka kita hanya mendapatkan bentuk N saja. Ya. Nggak dapat informasi berapa N-nya. Ya. Jadi pernyataan 1 saja nggak cukup, pernyataan 2 saja nggak cukup. Jadi harus dua-duanya agar kita bisa mendapatkan M dan N-nya berapa. Ya. Nah, tentunya kalau kita mengerjakan UTBK cukup sampai sini kita langsung jawab jawaban C ya, tanpa kita harus mencari M dan N-nya berapa. Tapi kalau misalnya kita pengen tahu M dan N-nya, nah kita bisa gunakan persamaan 1 M min N sama dengan 5. Persamaan 2-nya M itu sama dengan 7 per 2N ya. Jadi 7 per 2N dikurang N sama dengan 5. Maka dapatlah 7 per 2 dikurang 1 jadi 5 per 2N sama dengan 5. Nah, 5-nya coret jadi 1, maka N-nya sama dengan 1 dikali 2 ya, 2. Dapat N-nya 2, masuk ke sini, dapatlah M-nya adalah 7 per 2 dikali N, N-nya 2. Maka dapatlah M-nya adalah 7. Nah, M-nya 7, N-nya 2. Nah, kesimpulannya nilai 2M dikurang 5N sama dengan 14 ya, 2 kali 7 dikurang 5 kali 2, 10. Jadi sama dengan 4. Ini kalau kita ditanya 2M dikurang 5N berapa hasilnya. Nah, tapi di sini opsinya bukan berbentuk berapa nilai 2M dikurang 5N, tapi pernyataan 1 apakah cukup, pernyataan 2 apakah cukup, atau dua-duanya harus kita gunakan agar cukup, atau dua-duanya nggak cukup ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak harus kita sampai mencari M dan N-nya berapa. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 9. Ali bersepeda ya ke sekolah dengan kecepatan 12 km per jam. Ternyata bekalnya tertinggal sehingga ibunya harus mengantarkan bekal tersebut. Nah, jika ibunya berangkat setengah jam kemudian, ya setelah Ali berangkat setengah jam yang lalu, ibunya baru berangkat mengendarai motor. Nah, tadi Ali pakai sepeda, ya ini ibunya pakai motor dengan kecepatan tentunya lebih besar ya, lebih tinggi dibandingkan kecepatan Ali tadi. Nah, 48 km per jam. Pertanyaannya, ya maka setelah berapa kilometer ibunya berhasil menyusul Ali? Ya setelah berapa kilometer? Ya. Oke, kita buat sini jalannya. Katakanlah ini rumah, ya, rumah Ali dan ibunya tentunya. Nah, kita menuju ke sekolah. Ya, katakanlah ini Ali kan. Ya, kecepatan Ali adalah 12 km per jam. Nah, Ali kecepatan 12 km per jam, nanti umpama ketemu di titik sini dengan ibunya. Ya, ibunya kecepatannya adalah ya, 48 ya, km per jam. Bertemu di sini, baik ibunya maupun Ali, ya, bertemu di sini. Ya, bertemu di sini. Nah, tapi, nah ini jarak ya, jaraknya tentunya sama, jarak yang ditempuh Ali dengan ibunya. Nah, tapi waktunya berbeda, ya waktu tempuhnya. Ya, kalau si Ali, dia waktu tempuhnya katakanlah TA ya dari awal. Sementara ibunya ini waktunya bukan TA lagi, tapi dia waktunya, ya waktunya Ali dikurang setengah jam, ya 0,5 atau setengah aja. Ini waktunya ibu ya, karena ibunya itu berangkat setelah Ali berjalan setengah jam yang lalu. Nah, ini ya. Nah, kita tinggal menggunakan rumus ya, jarak
yang ditempuh Ali sama dengan jarak yang ditempuh ibu tentunya dari rumah ke titik mereka bertemu. Rumus jarak ini adalah V dikali T. Jadi kecepatan Ali dikali waktu tempuhnya Ali sama dengan kecepatan ibu dikali waktu tempuhnya ibu. Nah, kecepatan Ali adalah 12 km per jam, waktunya adalah TA. Kecepatan ibu adalah 48 km per jam dikali waktunya, waktu tempuhnya TA dikurang setengah. Maka akan kita peroleh di sini 12 dibagi 48 atau sama-sama bagi 12 ya. Coret. Nah, maka dapatlah di sini 4. Ya. Maka dapatlah 1 TA sama dengan 4 kali TA dikurang 4 kali setengah jadi 2. Kita kumpulkan ya, TA-nya di kanan, jadilah 3 TA sama dengan 2. Maka TA-nya adalah 2 per 3. Ya. TA-nya 2 per 3. Satuannya tentunya adalah jam. Nah, ini waktu tempuhnya si Ali. Nah, karena pertanyaannya adalah jarak, berapa kilometer ibunya berhasil menyusul Ali, berarti jaraknya ya, jarak Ali maupun ya, jarak tempuhnya sama ya, Ali maupun ibunya. Maka SA atau SI juga sama, ini VA dikali TA. Ya, VA-nya adalah 12 kecepatan Ali dikali 2 per 3. Nah, maka kita coret ini ya, jadi 4. 4 kali 2 ada 8. Jadi jaraknya 8 km. Jadi setelah 8 km mereka akan bertemu. Nah, ini pembahasan soal nomor 9. Nomor 10 kita lanjutkan. Untuk membuat secangkir kopi diperlukan kopi 3 sendok, creamer 2 sendok. Ya, oke ya, kita tuliskan di sini. Untuk membuat secangkir kopi butuh kopi dan creamer ya. Creamer ya. Nah, jadi kopinya sini 3 sendok, creamernya 2 sendok. Nah, sekarang setelah digunakan ya, kopi 5 sendok, kondisi lain, creamernya A sendok. Ya, A sendok. Nah, untuk membuat beberapa cangkir kopi. Nah, pertanyaannya manakah hubungan P dan Q yang benar? Berarti kita cari A-nya. Nah, ini pastinya dia perbandingan senilai ya. Jadi kita tinggal bikin per aja nih. Ya, jadi kita bikin per sini. Jadi 3 per 5 sama perbandingannya dengan 2 per A. Maka kita kali silang, 3A sama dengan 10. Maka 3A sama dengan 10. Ini nggak usah dicari A-nya karena di sini kita lihat nilai P-nya itu ada 3A. Jadi kita tanpa kita mencari A-nya. Jadi ini 3A sama dengan 10. Nah, nilai P adalah 3A sama dengan 10. Nilai Q juga 10. Maka kita putuskan kesimpulannya adalah ya, yang C ya, P sama dengan Q untuk soal nomor 10. Jadi ini soal UTBK tahun 2021 kode yang ketiga.